Hai, halo bro, ketemu lagi bersama saya Prumpedia with Sambrok. Sekarang di edisi sepak bola Singapura. Kita beri judul Singapura Singa dari Selat Malaka. Nah, sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di Singapura, di mana sepak bola ini adalah permainan yang memang dicintai oleh banyak orang di Singapura. Hanya saja mungkin tidak terlalu booming atau karena medianya atau mungkin karena beberapa faktor lah ya gitu. Nah, kita akan coba bedah di mana olahraga sepak bola di Singapura ini dijalankan oleh FAS atau FA-nya Singapura. Nah, FA Singapura ini unik karena mereka telah berdiri sejak 1892 dengan nama awalnya itu FA Amateur Singapura oleh orang-orang Inggris di Kolonial Singapura. Nah, untuk catatan sendiri Singapura menjuarai ASEAN sebanyak 4 kali dan uniknya Singapura ini lebih sukses saat menjadi klub saat mereka bergabung di Malaysian League. Nah, seperti apa kita sejarahnya tentang sepak bola Singapura? Saya akan coba beberkan dari awal sejarah sepak bola yang ada di Singapura. Timelinenya sendiri, awal mulanya itu di 1900 hingga 1940-an. Nah, sepak bola Singapura berawal dari awal abad ke-20 pada masa penjajahan Inggris. Nah, Inggris memperkenalkan olahraga ini kepada penduduk setempat dan dengan cepat olahraga ini menjadi populer. Pada tahun 1892, Asosiasi Sepak Bola Amatir Singapura mengajukan permohonan untuk menjadi sebuah perkumpulan yang terdaftar. Nah, dunia sepak bola Singapura dimulai dengan klub-klub kecil yang dibentuk oleh komunitas lokal, kelompok etnis, dan juga ekspatriat dari Inggris. Lanjut ke 1921, Singapura menjadi salah satu anggota pendiri dari Piala Malaya. Mungkin pernah ingat di episode Malaysia sebelumnya, yang kemudian dikenal sebagai Piala Malaysia, sebuah turnamen sepak bola turunan dari HMS Malaya atau kapal laut dari Inggris yang cukup bergengsi, yang menampilkan tim-tim dari berbagai negara bagian Malaya Inggris. Nah, turnamen ini memainkan peran penting dalam membina sepak bola kompetitif di Singapura karena tercatat hingga ini jika dikumpulkan sejak tahun 1921 hingga 2014 mereka meraih 24 gelar Liga Malaya atau Piala Malaya. Nah, bahkan FASA atau FA Singapura yang amatir tadi sempat menjadi juara di Liga Malaysia pada tahun 86 dan juga 88. Selain itu juga ada catatan Lions 12 sempat menjadi juara di 2013 di Liga Malaysia. Kita mulai ke kebangkitan tim nasional di tahun 1950 hingga 60-an. Tahun 50 menandai dimulainya kemunculan Singapura sebagai kekuatan sepak bola di kawasan ASEAN. The Lions atau Sang Singa ini mulai mendapatkan pengakuan. Pada tahun 1993, Singapura memenangkan Piala Malaya untuk pertama kalinya, mengalahkan Selangor di final. Nah, kemenangan ini merupakan titik balik karena menunjukkan potensi sepak bola Singapura di panggung yang lebih besar. Kemudian di tahun 1960-an menjadi saksi berkembangnya dunia sepak bola Singapura juga karena The Lions memenangkan Piala Malaysia pada tahun 60, 64, 65, dan juga 77 dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu tim yang paling dominan di turnamen Piala Malaya. Pemain seperti Kuah Kim Song, kemudian keluarga Kuah juga naik pada masa ini. Pada tahun 1966, Football Amateur of Singapore yang tadi FASA berubah atau mengganti namanya menjadi Football Association of Singapore atau FIS. Lalu dimulailah era keemasan dan juga dominasi regional di tahun 70 hingga 80-an. Pada tahun 70-an, mereka sering dianggap sebagai era keemasan dari sepak bola Singapura. Selama periode ini, The Lions menjadi kekuatan yang dominan di Asia Tenggara. Piala Malaysia terus menjadi titik fokus dengan Singapura memenangkan turnamen tersebut beberapa kali. Persaingan dengan Selangor, tim klasik dari Malaysia, tim tersukses di kompetisi tersebut mencapai puncaknya selama dekade ini dengan pertandingan yang sering menarik banyak penonton dan juga menghasilkan fans yang lebih besar untuk menonton pertandingan tersebut. Nah, sering juga disebut sebagai klasikonya mungkin ya antara Singapura dengan Selangor. Salah satu pemain yang menonjol di era ini adalah Fandi Ahmad yang sempat saya bahas juga di Weekend Vibes. Itu bisa dibilang sebagai pesepak bola paling terkenal di Singapura.
Fandi melakukan debutnya untuk tim nasional pada tahun 79 pada usia 17 tahun dan dengan cepat menempatkan dirinya sebagai pemain kunci Singapura. Keterampilan, visi, dan juga kemampuan mencetak golnya memberinya kesempatan untuk bermain di luar negeri, termasuk pernah juga bermain untuk FC Groningen di Belanda dan Kuala Lumpur FA di Malaysia. Keberhasilan Fandi di luar negeri menjadi sumber kebanggaan dari Singapura dan juga menginspirasi generasi sepak bola muda saat ini. Nah, mungkin saya pernah membahasnya di Weekend Vibes. Silahkan mampir ke Weekend Vibes edisi Fandi Ahmad. Lalu, The Lions juga tampil baik di kompetisi regional, memenangkan medali perak di turnamen SEA Games pada tahun 83 dan juga 85. Nah, pemain seperti tadi Fandi Ahmad, David Lee, Dolah Kasim berperan dalam periode keemasan ini. Lalu di tahun 90 sampai 2000-an ini merupakan pembangunan kembali ya, sempat drop di tahun 90-nya 2000-an. Tahun 90-an merupakan periode transisi bagi sepak bola Singapura di mana Piala Malaysia tetap menjadi kompetisi utama mereka. Hanya saja landscape sepak bola di kawasan tersebut mulai berubah karena pada tahun 94 Singapura menarik diri dari Piala Malaysia untuk mengembangkan liga domestiknya sendiri. S-League atau Singapore League yang sekarang dikenal sebagai Liga Premier Singapura mulai diluncurkan pada tahun 96 tersebut. S-League merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memprofesionalkan sepak bola yang ada di Singapura dan menyediakan platform bagi bakat-bakat lokal. Namun transisi tersebut memang penuh tantangan gitu ya, karena liga tersebut menghadapi masalah seperti menurunnya jumlah penonton, kemudian kesulitan keuangan, dan juga kurangnya basis penggemar di Singapura. Meskipun menghadapi tantangan ini, liga tersebut tetap menghasilkan beberapa pemain berbakat untuk mewakili tim nasional Singapura. Pada periode ini juga, Singapura mulai berpartisipasi di Piala Tiger atau sekarang dikenal sebagai Piala AFF gitu ya, dan kompetisi internasional utama di negara-negara Asia Tenggara. The Lions memenangkan kompetisi AFF tersebut pada tahun 1998 atau Tiger Cup di bawah bimbingan pelatih Barry Whitbread. Kemenangan ini merupakan pencapaian yang bagus dan juga mulai utama lah ya, karena menandai gelar internasional utama di Singapura. Lalu di tahun 2000-an ini menyaksikan banyaknya kebangkitan di sepak bola Singapura. Di bawah manajemen Radojko Avramovic itu mengambil alih pelatih di 2003, tim nasional Singapura menikmati periode kesuksesan yang berkelanjutan karena The Lions memenangkan kejuaraan AFF 3 kali di tahun 2004, 2007, dan 2012. Kemenangan ini juga memperkuat status Singapura sebagai kekuatan regional Asia Tenggara. Pada era ini ada pemain-pemain semacam Indra Sahdan Daud, Onha Alamsyah, Sahril Ishak yang menjadi tokoh kunci bagi tim nasional. The Lions juga berkompetisi di Piala Asia AFC tapi belum sukses lah di area Asia dan masih diperhitungkan di wilayah ASEAN saja. Oke, untuk stadion yang sering dipakai untuk tim nasional sendiri itu ada dua. Yang pertama ada The National Stadium dan juga Jalan Besar Stadium. Untuk prestasinya, seperti saya sebutkan tadi, mereka pernah menjuarai AFF Competition atau di wilayah Asia Tenggara dengan juara 4 kali di tahun 98, 2004, 2007, dan 2012. Untuk pemain terkenalnya, jelas ada sosok dari Fandi Ahmad yang dianggap sebagai pemain sepak bola terhebat Singapura, di mana ya tadi Fandi mulai bermain di usia muda, kemudian berkarir di Belanda dan juga mencoba peruntungannya di Malaysia dan juga menjadi sosok idola lah di Singapura. Dan juga selain jadi pemain, dia juga mencoba melatih Singapura untuk membawa tim nasionalnya di wilayah Asia Tenggara. Ada juga Kwah Kim Song, ini merupakan seorang anggota dari keluarga Kwah gitu ya, yang berprestasi di sepak bola. Kim Song adalah penyerang yang produktif untuk Singapura pada tahun 70 hingga 80-an dan memainkan peran kunci dalam keberhasilan Singapura di Piala Malaysia dan dikenal juga karena kecepatan dan kemampuan dalam finishingnya. Ada juga Noah Alamsyah, ini salah satu penyerang tersukses di sepak bola Singapura. Noah Alamsyah juga merupakan tokoh kunci kemenangan tim nasional di AFF 2000-an. Nah, ini kenal karena fisiknya yang strong gitu ya, dan juga kemampuannya dalam finishing. Lanjut ada Indra Sahdan Daud, ini penyerang berbakat yang mewakili Singapura pada akhir 90-2000-an dan dikenal karena kemampuan yang membaca permainan, visi, dan juga kemampuannya dalam cetak gol. Ia merupakan pemain kunci bagi tim nasional dan klubnya di Singapore League. Setelah itu ada Dolah Kasim, Sahril Ishak, Baihaki Kaizan, Khairul Amri, Malik Awab, Aide Iskandar, Sunmugam Subramani, Hasan Suni, Alexander Juric, Farada Raju Sundramuti, Raffi Ali, Agu Kasmir, dan keturunan dari Fandi Ahmad atau keluarga Fandi gitu. Ada Ilhan, Irfan, dan juga Ilhan Fandi. Itulah beberapa pemain yang menghiasi tim nasional Singapura dan lumayan terkenal.
Lalu untuk caps terbanyak itu dipegang oleh Daniel Bennett dengan 146 caps. Lalu ada Syahril Ishak dengan 144 caps, dan sekarang dipegang oleh Haris Harun yang masih berkompetisi atau masih bermain di tim nasional dengan catatan 131 caps. Lalu untuk gol terbanyaknya dicatatkan oleh Fandi Ahmad dengan 55 gol. Lalu ada Noh Alamsyah dengan 34 gol, dan anak dari Fandi Ahmad, Ihsan Fandi dengan 18 gol. Nah, ini masih bermain dan bisa saja menyusul ayahnya sendiri. Lalu untuk rival internasional atau ya rival abadinya di tim nasional, Singapura memiliki rivalitas dengan Malaysia yang dikenal dengan The Causeway Derby atau yang disebut atau bahasa lainnya sebagai Lions against Tiger. Ya, karena singa melawan harimau. Derby Singapura Malaysia ini dulunya merupakan puncak acara sepak bola di kedua sisi dari Causeway, karena itu di wilayah perbatasan antara Johor dengan Singapura itu dikenal sebagai The Causeway. Nah, ketika demam sepak bola, kedua tim nasional ini mencapai puncaknya pada tahun 80 hingga 90-an, antrean tiket dan juga fans berebut untuk menonton Singapura dengan Malaysia. Nah, Selompok Ultras Malaysia juga sempat membakar mata uang Singapura dan juga mencemooh lagu kebangsaan dari Singapura. Nah, mungkin itulah rivalitas antara Malaysia dengan Singapura. Lalu untuk julukan dan juga jersey yang dipakai oleh tim nasional Singapura, timnas sepak bola Singapura dikenal sebagai The Lions ya, karena singa-singa gitu ya, karena memang lambangnya dan sebagainya sesuai dengan lambang negara dan juga logo federasi FAS. Untuk tim atau jersey yang dipakainya, Singapura awalnya mengenakan jersey dan celana pendek biru sebagai seragam home mereka. Namun pada 1980-an, The Lions mulai mengadopsi warna nasional merah dan putih untuk seragam kandang. Warna biru yang tadi dipakai sebagai warna away-nya dan berlanjut hingga sekarang gitu. Sebelum 2006, tercatat Singapura telah menggunakan kit yang sama selama hampir 5 tahun yang dipasok oleh Tiger, sebuah merek bir, dan memiliki hubungan dengan Diadora. Oke, untuk si pendukungnya atau fansnya dari tim nasional Singapura itu disebut sebagai Singa Brigade, yang merupakan nama dari pendukung tim nasional Singapura yang terdiri dari beberapa kelompok penggemar tim nasional Singapura. Oke, selesai di timnas, kita berlanjut ke sistem liga dan kompetisi yang ada di Singapura. Awal mulanya ya jelas ada di era Piala Malaya, karena dari tahun 1921 selain Singapura ikut membidani lahirnya kompetisi tertua di Malaysia, itu Piala Malaya, mereka juga mulai rutin mengikuti Piala Malaya hingga di tahun 90-an. Nah, mulai menarik diri dari Piala Malaysia dan membentuk S-League atau Singapore League di tahun 1996. Nah, pada tahun 90-an ini dinamika sepak bola Singapura berubah. Meskipun Piala Malaysia sangat populer, ada sentimen yang berkembang bahwa Singapura membutuhkan liga profesionalnya sendiri untuk mengembangkan bakat lokal dan meningkatkan standar dari permainan sepak bola Singapura. Pada tahun 94, Singapura membuat keputusan penting untuk menarik diri dari Piala Malaysia setelah memenangkan turnamen pada tahun itu. Lalu keputusan ini mengarah pada pembentukan S-League pada tahun 96 yang menandai dimulainya sepak bola profesional di Singapura. Musim perdana Singapore League atau S-League menampilkan hanya 8 tim saja, yaitu Geylang United, Woodlands Wellington, Balestier Central, Tampines Rovers, Police FC, Singapore Armed Force FC, Tiong Bahru United, dan Gombak United. Nah, liga ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi pemain lokal untuk menumbuhkan budaya sepak bola domestik yang lebih kuat. Kemudian S-League disusun dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat, klub-klub yang mewakili berbagai distrik atau juga lembaga yang ada di Singapura. Ini juga ya merupakan salah satu ini ya untuk men-trigger adanya sepak bola di Singapura. Lalu untuk juara S-League pertama itu tercatat Geylang United yang memenangkan S-League pada tahun 1996. Lalu lanjut ke pertumbuhannya di tahun 96 hingga 2000-an. Tahun-tahun awal S-League memang memperlihatkan minat dan investasi yang lumayan baik gitu ya, dengan penampilan kuat seperti SAF FC yang mendominasi liga pada tahun-tahun berikutnya. Nah, SAF FC ini atau Singapore Armed Force FC ini kemudian berubah namanya menjadi Warrior FC dan sekarang menjadi salah satu klub tersukses dalam sepak bola Singapura yang memenangkan beberapa gelar Singapore League. Hanya saja Warriors FC harus bubar di tahun 2019. Kemudian liga ini berkembang lagi di tahun 90-an dan awal 2000-an. Nah, ini uniknya itu mendatangkan lebih banyak lagi klub-klub yang diundang, seperti tim-tim asing seperti Shinchi FC itu dari Tiongkok atau Cina, dan juga Albirex Niigata, ini tim satelit dari Jepang, diundang untuk berpartisipasi agar liganya semakin kompetitif gitu. Nah, ini ya lebih kompetitif. Selain itu juga untuk mengundang lebih banyak fans atau penggemar di Liga Singapura.
Nah, jumlah penonton ini sebenarnya sempat menurun karena kurang ya bentuk hiburan lah ya, hiburan atau sportainment yang ada di Singapura. Dan juga beberapa permasalahan tentang keuangan dari klub-klub yang berkompetisi di Liga Singapura. Nah, lalu di tahun 2018 ini mulailah perubahan nama menjadi Singapore Premier League dari tahun 2018. Nah, pada pertengahan 2010, S-League nampaknya sih harus direvitalisasi. Nah, mulai kejadian di tahun 2018, di mana S-League berganti nama menjadi Singapore Premier League, dan perubahan nama ini merupakan bagian dari inisiatif FAS yang untuk bertujuan lah ya meremajakan sepak bola domestik dan meningkatkan daya tarik liga bagi para fans dan juga sponsor yang masuk. Kemudian SPL juga mengenalkan beberapa peraturan baru dan juga fokus pada pengembangan dari si pemain-pemain muda. Nah, liga tersebut berupaya meningkatkan kualitas sepak bola, betul, dan juga adanya beberapa tantangan dari si profesionalisme Liga Singapura. Tokoh dan klub penting dalam sepak bola Singapura jelas tadi ada Fandi Ahmad, karena yang tadi selain dia sebagai legendanya Singapura, dia juga ikut mengembangkan Liga Singapura itu sendiri karena dia mengelola atau menjadi manajer di beberapa klub di Liga Singapura tersebut dan juga menjadi pelatih tim nasional Singapura. Lalu SAFC tadi menjadi salah satu klub yang tersukses, Geylang International juga salah satu klub yang lumayan sukses juga di Singapura Premier League, dan juga beberapa klub yang sempat menghiasi di Liga Singapura. Lalu untuk perkembangan saat ini, Liga Premier Singapura berfokus pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas pemain domestik atau pemain muda di Singapura, dan juga masuknya tim asing seperti tadi Albirex Niigata itu masih bermain di Liga Singapura, dan ditambah dengan Brunei DPMM yang menambah dinamika dan juga warna dari si Liga Singapura itu sendiri. Itulah sejarah di Liga Singapura saat ini. Kemudian untuk si klub yang paling sukses di era profesional adalah Warriors FC, atau sebelumnya adalah Singapore Armed Force FC dengan catatan 9 kali juara Liga Singapura. Lalu disusul oleh Albirex Niigata, ini salah satu tim satelit dari Jepang dengan 6 kali, dan Tampines Rovers dengan 5 kali. Untuk penampilan terbanyak di Liga Singapura itu dipegang oleh Daniel Bennett dengan 518 caps. Lalu untuk gol terbanyak dipegang oleh Alexander Duric dengan 385 gol. Untuk kompetisi lainnya selain Singapore Premier League itu ada Singapore Cup dan juga Singapore Community Shield. Lanjut ke piramida sepak bola yang ada di Singapura, terstruktur secara hierarki dengan berbagai tingkatan yang memfasilitasi promosi dan juga degradasi antar divisinya. Di tingkatan pertama itu ada Singapore Premier League, lalu di keduanya ada Singapore Football League Division 1, di bawahnya lagi ada Singapore Football League Division 2 dan Singapore Island Wide League, dan juga ke bawahnya itu beberapa liga dari expat dan juga beberapa wilayah di Singapura. Oke, seperti biasa saya akan mencoba menerangkan apa aja sih klub yang berlaga di Liga Premier Singapura, khususnya di 2024-2025 karena baru mulai setengah musim kalau salah. Tuh. Saya akan biasa menyebutkan nama klubnya, berasal dari distrik mana, memiliki stadium apa, histori singkat dari klub tersebut, dan pemain terkenal yang pernah membela dari klub tersebut. Kita mulai dari Tampines Rovers. Nah, Tampines Rovers ini mewakili distrik di Tampines, memiliki stadium di Our Tampines Hub. Histori singkatnya, mereka berdiri tahun 1945, julukannya The Stags atau Rusa, dan juga memiliki logo berbentuk rusa dan juga Tree of Life gitu. Lalu untuk jersey-nya berwarna kuning, supporternya bernama Yellow Brigade. Mereka sempat menjuarai Liga Singapura sebanyak 5 kali dan Singapore Cup sebanyak 4 kali. Pemain yang terkenalnya ada Fahrudin Mustafic, Jordan Webb, Jermaine Pennant, Greg Nwokolo, Boris Kopitovic, Alexander Duric, dan Khairul Amri. Lalu lanjut ada Lion City Sailors. Ini mewakili distrik Bishan, mempunyai stadion di Bishan Stadion atau Jalan Besar Stadion. Berdiri tahun 1945 sebagai The Police SA. Lalu di tahun 96 mereka berganti menjadi Police FC. Di tahun 97 mereka berubah menjadi Home United. Dan di tahun 2020 berubah kembali menjadi Lion City Sailors. Ini uniknya dia dimiliki oleh pemilik Shopee. Nah, selain Shopee ada Garena dan juga Free Fire ya kalau salah. Nah, itu dimiliki oleh orang yang bernama Forrest Lee. Mereka memiliki jersey putih dan biru, dan pemain yang terkenalnya ada Gabriel Kwak, Hasan Suni, Syahril Ishak, Jorge Felipe, Egmar Gonzalez, dan Jumat Jantan. Lanjut di Geylang International. Ini mewakili distrik dari Bedol. Untuk stadionnya sama dengan tadi di Tampines, di Our Tampines Hub. Sejarah singkatnya, mereka berdiri tahun 1973 sebagai International Contract Specialist. Lalu tahun 75 berubah menjadi Geylang International.
Tahun 96 berubah menjadi Gelang United. Tahun 2013 berubah kembali menjadi Gelang United. Mereka memiliki jersey berwarna hijau, julukannya adalah The Eagles, dan memiliki ultras bernama Ultras Eagles. Mereka sempat juara SPL sebanyak 2 kali. Untuk pemain terkenalnya ada PJ Roberts, ada Hamid Reza Estili, Mohamed Kakpur, Fandi Ahmad, Kadir Yahaya, Joseph Kaplan, dan Yuki Ichikawa. Lanjut ke klub Balestier Khalsa. Nah, mereka mewakili distrik Toa-Payoh, memiliki stadion di Bisan Stadion. Mereka berdiri di tahun 1898, ya, salah satu klub yang tertua juga nih di ASEAN, sebagai Fathul Karib. Lalu 1975 menjadi Balestier United Recreation Club. Tahun 2002 menjadi Balestier Khalsa. Memiliki jersey berwarna merah, julukannya adalah Hala Tiger. Nah, untuk si Balestier Khalsa ini merupakan tadi klub tertua keempat di Asia dan juga tertua di ASEAN karena mereka berdiri sejak 1898. Nah, untuk pemain yang terkenalnya ada Zaiful Nizam, ada Poh Yifeng, ada Suhei Hoshino, Ryoya Taniguchi, dan Hazwan Halim. Lanjut ke klub kelima yaitu Hugang United. Nah, mereka mewakili distrik Hugang, memiliki stadion di Hugang Stadium. Berdiri tahun 98 sebagai Marine Castle United, lalu di 2011 menjadi Hugang United. Julukannya ada The Cheetah sesuai dengan logonya. Memiliki jersey berwarna oranye dan biru. Supporternya disebut Hulls atau ada kepanjangan itu Hugang Mawon lah gitu ya. Kemudian untuk si mereka sendiri pernah menjadi juara Singapore Cup pada 2022. Pemain terkenalnya ada Stipe Plazibat, Jordan Webb, Nazrul Nazari, Lau Meng Meng, Mamadou Diallo. Lanjut ke Albirex Niigata untuk Singapura atau satellite-nya ya gitu. Mereka mewakili distrik dari Jurong East dan memiliki stadion di Jurong East Stadium. Albirex Niigata sendiri merupakan satelit klub atau klub satelit dari Albirex Niigata yang ada di Jepang. Mereka berdiri tahun 2004 sebagai undangan dari Singapore League untuk bermain di liga mereka. Hanya saja mereka sempat menjadi juara 6 kali Singapore League, ya lumayan OP gitu ya. Dan mereka menjadi tempat didikan orang-orang Jepang yang berada di Singapura. Mereka sempat double winners di tahun 2015 dan 2023, treble di 2016 dan 2018, quadruple di 2017. Untuk pemain yang terkenalnya pasti orang Jepang lah ya, karena itu tercatat ada Issei Nakajima Faran, ada Kento Nagasaki, ada Kodai Tanaka, Ilhan Fandi, dan Shuto Inaba. Lanjut ke The Young Lions. Klub Young Lions ini mewakili distrik di Kallang, memiliki stadion di Jalan Besar Stadium, berdiri tahun 2002 sebagai pengembangan dari sepak bola Singapura di bawah kendali langsung dari FA Singapura. Mereka tidak bisa berkompetisi di Asia walaupun dia menjuarai Liga Singapura, dan karena ini adalah proyek untuk memainkan pemain muda di liga resmi. Untuk pemainnya ini juga rata-rata merupakan pemain yang wajib melaksanakan wajib militer di Singapura. Pemain yang terkenal ada Craig Foster, Kan Kobayashi, Greg Nwokolo, Afik Yunus, Haris Harun, Khairul Amri, dan Agu Kasmir. Lanjut ke klub Tanjung Pagar. Nah, ini mereka mewakili distrik di Georgetown, memiliki stadion di City Stadium, lalu berdiri pada tahun 1974 sebagai Tiong Bahru Constituency SC. Tahun 96 mereka merubah nama menjadi Tiong Bahru United. Tahun 98 menjadi Tanjung Pagar United. Sempat bubar di tahun 2010 dan 2019, mereka kembali ke Singapore Premier League. Mereka memiliki julukan adalah The Jaguars sesuai dengan logonya, lalu memiliki jersey berwarna merah dan putih. Pemain terkenalnya Ashraf Rashid, ada Delwinder Singh, ada Shodai Nishikawa, Reo Nishiguchi, Monsef Zerka, dan Luis Junior. Dan klub yang terakhir adalah DPMM atau Duli Pengiran Muda Mahkota FC dari Brunei. Mereka mewakili Brunei, tepatnya di Bandar Seri Begawan, memiliki stadion di Hasanah Bolkiah National Stadium atau mereka berbase di Jalan Besar Stadium. Tadi DPMM ini milik dari Pangeran Al-Muhtadi Billah, merupakan Crown Prince atau Pangeran Mahkota dari Brunei Darussalam. Lalu mereka sempat keluar dari Malaysian League tahun 2009, kemudian join dengan Singapore League di tahun tersebut. Mereka sempat juara di tahun 2015 dan 2019. Ini merupakan salah satu klub yang diundang juga untuk bermain di Singapura. Pemain terkenal ada Aswan Saleh, Wardun Yusuf, Syekh Rajan Syahid, Rafael Ramazotti, Azman Ali Rahmana. Itulah 9 klub yang bermain di Liga Singapura pada tahun 2024 hingga 2025. Lalu ada juga catatan khusus untuk klub yang sudah bubar
hanya saja ya memiliki catatan lah ya di sepak bola Singapura. Tersebut ada The Warriors FC. Ini berdiri dari tahun 79 dan bubar di 2019. Ini merupakan klub tersukses di Singapore League tapi harus membubarkan diri. Lalu ada juga Gombak United, mereka aktif dari tahun 1960 hingga 2012. Ada Woodlands Wellington, mereka aktif dari 1988 hingga 2014. Ada Sembawang Rangers, mereka berdiri dari tahun 96 hingga 2003. Dan ada juga Jurong Town yang berdiri dari tahun 75 hingga 2003. Mereka rata-rata harus bubar karena permasalahan finansial di klub mereka. Lalu selain itu juga ada klub-klub yang sempat diundang mewarnai Liga Singapura. Itu ada mulai dari klub Shinchi dari Cina, lalu ada RB Rex Niigata dari Jepang dan sekarang masih aktif di Singapore League. Ada juga Sporting Afrique, ini diisi oleh pemain-pemain ekspatriat asal Afrika. Lalu ada Liaoning Guangyan, ini dari Cina, merupakan klub satelit dari Liaoning. Lalu ada Yishun Super Reds, ini didirikan atau terdiri dari pemain-pemain asal Korea. Lalu ada Dalian Shide Shiwu, itu dari Cina, merupakan klub satelit juga dari Liga Cina. Dan selanjutnya adalah DPMM Brunei. Nah, ini masih aktif juga dan bermain di Liga Singapura. Ada juga Beijing Won, ini sama klub satelit dari Cina. Ada Etoile, ini merupakan klub yang didirikan oleh ekspatriat asal Prancis. Dan Harimau Muda. Nah, ini sempat dikompetisikan di Singapura untuk mewakili bakat-bakat U23 dari si Malaysia. Oke, lanjut ke derby terpanas yang ada di sepak bola Singapura. Nah, untuk derbynya sendiri mungkin tercatat yang unik itu hanya satu, itu yang disebut sebagai The Uniform Derby. Nah, derby ini mempertemukan antara Warriors FC atau Singapore Armed Force Football Club melawan Home United atau yang sekarang dikenal sebagai Lion City Sailors. Nah, kenapa? Ini merupakan persaingan sengit antara tim angkatan bersenjata melawan polisinya. Seperti diketahui, SAFC itu kan The Armed Force dan Home United ini dulunya Police FC. Persaingan antara kedua klub ini dimulai pada tahun 90-an, segera setelah pembentukan S-League atau Singapore League. Nah, karena kedua klub ini mewakili dari seragam, makanya disebut sebagai The Uniform Derby. Itu selesai derby dan sepak bola yang ada di Singapura. Ya, itulah akhir perjalanan kita ke pulau kecil nan megah Singapura kali ini. Sejarah negara kota ini cukup berwarna dari masa semenjak zaman pelabuhan dan juga Strait Settlement, kolonial Inggris, bersatunya ke dalam Persatuan Federasi Malaya, hingga dikeluarkannya Singapura dari Federasi Malaysia. Menjadi negara paling makmur di Asia Tenggara, bahkan Asia, dengan idealisme kebijakan ekonomi hingga saat ini, dan menjadi negara dengan tingkat ekonomi yang maju yang mewarnai perjalanan negara ini dari masa ke masa. Dalam hal sepak bola, tim nasional Singapura mencatatkan hasil baik di level kompetisi klub di berbagai liga, mulai dari Malaysia hingga mewakili negara, bahkan menjadi salah satu pusat kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Terkadang menjadi kuda hitam di Asia Tenggara. Para pemain sepak bola Singapura menghiasi skena sepak bola di Asia Tenggara ataupun mungkin dunia. Perbintang seperti Fandi Ahmad, Hairul Amri, Syahril Ishak, Dolah Qasim, hingga pemain sepak bola terbaru yang diwakili oleh Fandi bersaudara. Oke, untuk pemenang kuis episode Singapura kali ini adalah ini. Nah, silakan hubungi kita, bisa melalui komen ataupun DM ke Instagram Prung atau ke saya. Selamat. Sekian jalan-jalan kita kali ini. Kita jumpa lagi di wilayah dan negara lainnya dengan cerita yang menarik. Saya Samrok, terima kasih sudah menyaksikan Prungpedia with Samrok episode Singapura kali ini. Thank you.